Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Suci Amalia, NRP 106117100019 dan rekan saya Kasih Puspitasari NRP 10611710000023. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis regresi linear berganda terhadap faktor yang mempengaruhi uang saku mahasiswa FSAD ITS. Latar belakang dari permasalahan ini yakni mahasiswa sangat erat kaitannya dengan merantau. Walau tidak semua mahasiswa merupakan anak rantau, sebagai mahasiswa, orang tua telah memberikan kepercayaan apalagi dalam hal yang berkeuangan. Karena banyaknya kebutuhan yang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa, orang tua akan memberikan uang saku setiap bulannya agar kebutuhan dapat tercapai. Jumlah uang saku yang didapatkan mahasiswa yang satu dan yang lainnya pasti berbeda, sesuai kebutuhan mahasiswa dan kemampuan orang tua. Selain itu, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan jumlah uang saku tersebut. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi yakni pendapatan orang tua, jumlah anak atau saudara yang menjadi tanggung jawab orang tua, dan usia masing-masing anak. Karena itu, kami akan menganalisis menggunakan regresi linear berganda terhadap faktor-faktor yang diduga mempengaruhi uang saku mahasiswa FSAD ITS. Rumusan masalah. Yang pertama, karakteristik data faktor-faktor yang mempengaruhi uang saku mahasiswa FSAD ITS. Yang kedua, melakukan hasil pemeriksaan hubungan pada faktor-faktor yang mempengaruhi uang saku mahasiswa FSAD ITS. Yang ketiga, analisis regresi berganda secara serta dan parsial pada faktor-faktor yang mempengaruhi uang saku mahasiswa FSAD ITS. Dan yang keempat, hasil pemeriksaan ATC, IDN, dan hasil terbaik pada faktor-faktor yang mempengaruhi uang saku mahasiswa FSAD ITS. Manfaat dan batasan masalah. Manfaatnya yang diperoleh dalam penelitian ini dapat mengetahui ada tidaknya antara pendapatan orang tua, jumlah saudara, dan usia terhadap uang saku mahasiswa fakultas dan data itu, serta dapat menggunakan metode regresi linear berganda dalam kasus real. Batasan masalahnya, batasan masalah dalam penelitian ini adalah data uang saku dan pendapatan orang tua per bulan pada 50 mahasiswa Fakultas Sains dan Analitik Data ITS. Sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data penelitian. Data diperoleh melalui survei menggunakan media Google Form kepada mahasiswa Fakultas Sains dan Analitik Data atau FSAD ITS. Data diambil pada tanggal 30 Desember tahun 2020 hingga 2 Januari tahun 2021. Variabel penelitian yang digunakan yakni untuk variabel Y, uang saku per bulan dengan skala rasio dan satuan 100.000. Untuk variabel X1, keterangan pendapatan orang tua per bulan dengan skala rasio satuan 100.000. Untuk variabel X2, yakni jumlah saudara dengan skala rasio dan satuan orang. Untuk variabel X3 merupakan usia dengan skala rasio satuan tahun. Langkah analisis yang digunakan pada penelitian ini yang pertama menentukan topik dan metode, kemudian dilanjutkan dengan melakukan survei kepada mahasiswa FSAD. Setelah melakukan survei, kemudian kami melakukan pendeskripsian karakteristik data faktor yang mempengaruhi ADITS. Setelah itu, kami melakukan deteksi multikolinearitas, kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis pola hubungan dan korelasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi saku mahasiswa FSAD. Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan analisis regresi. Lalu, melakukan pemilihan pilihan terbaik menggunakan metode terbaik. Setelah itu, melakukan pengujian akumulasi, distribusi normal, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Lalu selanjutnya menginterpretasikan hasil analisis dan menarik kesimpulan. Dan di
sudah memberikan syarat. Selanjutnya untuk tahap analisis. Yang pertama yaitu melakukan karakteristik gaji orang tua, jumlah saudara, dan usia terhadap uang saku per bulan mahasiswa FSA di ITS. Tabel tersebut menunjukkan bahwa rata-rata uang saku dari mahasiswa FSA di ITS adalah 13,44 dalam satuan ratus ribu dengan keragaman sebesar 79,07 serta 50% data berada di atas dan di bawah 1 juta. Lalu untuk uang saku terendah dari mahasiswa FSA di ITS yaitu sebesar 400.000 dan yang tertinggi sebesar 55 juta. Untuk rata-rata gaji orang tua mahasiswa FSA di ITS sebesar 86,2 dalam satuan ratus ribu dengan keragaman data sebesar 10.170,5 serta 50% gaji orang tua berada di atas dan di bawah 5 juta. Lalu untuk gaji orang tua terendah dari mahasiswa FSA di ITS yaitu sebesar 1,5 juta dan tertinggi sebesar 60 juta. Selanjutnya yaitu rata-rata jumlah saudara dari mahasiswa FSA di ITS yaitu 2,06 dengan keragaman data sebesar 0,996 serta 50% jumlah saudara berada di atas dan di bawah 2 bersaudara. Lalu untuk jumlah saudara terendah yaitu 1 bersaudara atau anak tunggal dan paling banyak 5 bersaudara. Selanjutnya yang terakhir yaitu rata-rata usia dari mahasiswa FSA di ITS adalah 19,6 dengan keragaman data sebesar 1,796 serta 50% usia dari mahasiswa FSA di ITS berada di atas dan di bawah 19 tahun. Lalu untuk usia terendah dari mahasiswa adalah 17 tahun dan tertinggi 22 tahun. Selanjutnya dilakukan deteksi multikolinearitas. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai PIF pada variabel gaji orang tua, jumlah saudara, dan usia mahasiswa sebesar 1,16, 1,19, dan 1,03 lebih kecil daripada 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada indikasi multikolinearitas dari semua variabel yang mempengaruhi uang saku mahasiswa. Tahap selanjutnya yaitu pola hubungan dan pengujian korelasi. Dari ketiga gambar tersebut menunjukkan bahwa variabel gaji orang tua dan uang saku, jumlah saudara dan uang saku, serta usia mahasiswa dan uang saku memiliki hubungan positif karena garis linear cenderung condong ke kanan atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar gaji orang tua, maka semakin tinggi pula uang saku yang diterima oleh mahasiswa. Semakin banyak jumlah saudara yang dimiliki oleh mahasiswa, maka semakin tinggi pula uang saku yang diterima. Dan yang terakhir yaitu semakin tua usia dari mahasiswa, maka semakin tinggi pula uang saku yang diterima. Selanjutnya untuk pembuktian dari visualisasi dilakukan pengujian korelasi secara manual. Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel X1 terhadap Y atau gaji orang tua dengan uang saku mempunyai hubungan karena nilai P hitung sebesar 8,442 lebih besar daripada T tabel sebesar 2,314 dan diperkuat dengan nilai P value sebesar 0 lebih kecil daripada alfa sebesar 0,05. Lalu untuk yang variabel jumlah saudara yang dimiliki dan usia dari mahasiswa tidak terdapat hubungan dengan uang saku karena nilai P hitungnya lebih kecil daripada T tabel dan P value-nya lebih besar daripada alfa.